MPD dalam rangka berbagi aksi nyata budaya positif ya Ibu Rosa ya. Jadi Ibu Rosa Lianti ini dari calon guru penggerak dari SMA Negeri. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Ibu Rosa untuk memaparkan apa sih budaya positif itu ya Ibu Rosa ya. Kemudian nanti akan ada sesi diskusi. Oke, langsung saja kepada Ibu Rosa kami persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada kepada ibu guru yang sudah berkenan hadir di sini. Begitu juga untuk mahasiswa PPL yang sudah membantu saya juga gitu ya dalam pelaksanaan agenda hari ini. Jadi agenda hari ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak dalam rangka berbagi aksi nyata tentang modul budaya positif yang sudah saya pelajari. Mungkin ini adalah istilah yang sering kita dengar di era kurikulum merdeka ini, tapi sebenarnya sudah lama sih ada gitu ya di sekolah-sekolah kita seperti ini budaya positif. Mungkin ketika kita mendengar istilah budaya positif, menurut ibu-ibu apa yang pertama kali ada di benak kita tentang budaya positif? Karakter, Bu. Pembentukan karakter. Mungkin yang lainnya? Kebiasaan baik. Iya. Jadi di sekolah kita alhamdulillah sudah banyak sekali kebiasaan baik yang sudah mulai kita terapkan. Ya, kebiasaan baik yang selalu kita terapkan sehingga menjadi budaya. Ya, menjadi budaya. Nah, di sini guru, ya kita semua di sini adalah guru. Sebagai pemimpin pembelajar berperan sangat penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi lumayan banyak konsep yang saya pelajari dari budaya positif ini. Ya, ada 6 semua dan ini luar biasa, isinya banyak sekali. Kalau misalkan mau cuma sekedar cuma setengah jam gitu ya, nggak cukup gitu ya. Ini saya pelajari juga berhari-hari, bahkan tugasnya juga sangat berjilid-jilid gitu, beranak-beranak gitu ya. Jadi yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, ada hukuman, ada penghargaan, yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Ya, mudah-mudahan bisa saya singgung semua. Ya, jadi konsep yang pertama tentang disiplin positif. Ya, istilah ini sudah sering kita dengar juga. Ya, istilah disiplin. Biasanya kalau kita mendengar istilah disiplin itu erat kaitannya dengan apa itu? Tata tertib, terus apa lagi? Manajemen waktu. Oh iya, manajemen waktu. Apa lagi? Ketaatan. Biasanya kalau muridnya nggak patuh terhadap aturan, kita ngapain? Ada solusi atau mungkin sering identik dengan hukuman gitu ya. Ya, kita lihat sekarang apa sih makna dari disiplin sebenarnya. Jadi disiplin itu berasal dari kata dari bahasa Latin ternyata ya, yang artinya belajar. Disiplin diri ya, membuat orang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan tentang apa yang akan ia hargai. Nah, namun dalam budaya kita sudah kenal gitu ya, kita sudah terbiasa ketika kita berbicara tentang masalah disiplin, kita selalu menghubungkannya dengan sesuatu yang perlakuan agar orang lain itu patuh terhadap kita. Nah, biasanya dihubungkan dengan ketidaknyamanan gitu, kemudian bukan kepada apa yang harus kita hargai dan
atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya. Nah, di sini disiplin positif. Nah, ini istilah baru juga ya. Biasanya juga disiplin yang biasa kita kenal itu disiplin. Sekarang ditambah positif. Ternyata yang memang ada, ternyata yang disiplin. Berarti ada disiplin negatif gitu ya. Nah, yang kita mau coba lihat di sini apa sih itu disiplin positif? Jadi cara menciptakan lingkungan positif di sekolah dengan menuntun murid untuk meyakini pentingnya murid memiliki nilai-nilai kebajikan. Ya, sehingga membangkitkan motivasi untuk menghargai nilai tersebut. Ya. Murid akan termotivasi menginginkan nilai-nilai tersebut ada pada diri mereka. Setelah mereka memiliki, maka mereka akan menghargainya. Ketika mereka sudah bisa menghargainya, maka mereka akan mempertahankan dan nilai itu tetap ada pada diri mereka. Jadi motivasi yang hadir ya, itu adalah motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, yang sifatnya jangka panjang. Nah, motivasi seperti ini yang tidak terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah atau penghargaan. Ini nanti juga kita coba bahas. Nah, tadi saya mengatakan ada nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tuju. Nah, khusus untuk nilai-nilai kebajikan yang diharapkan ada pada setiap anak Indonesia itu seperti ya karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ya. Apakah hanya itu? Ada lagi yang lain. Kalau ini berdasarkan ini ya, tujuan pendidikan nasional ya. Nah, ada lagi nilai-nilai kebajikan yang lain dan ini sifatnya universal. Ya, semua orang meyakini bahwa nilai ini sangat baik kita miliki. Banyak sekali. Ya, langsung ke konsep yang kedua tentang teori motivasi. Nah, sekarang saya mengajak kita semua di sini untuk melihat diri kita, gitu ya. Motivasi apa yang melandasi hadirnya ibu-ibu pada pertemuan ini? Nah, apa kira-kira motivasinya? Mbak, tadi saya sempat Bu Wahyu sudah ada ya? Oh iya, tadi ya sempat ngobrol ya. Bu Wahyu tadi apa motivasinya mau ikut? Motivasi saya ya itu tadi ya Bu ya, karena kan kita sekarang ini sebagai guru setiap pagi melihat yang anak-anak sering melanggar seperti tata tertib, nggak atribut, sering berperilaku yang tidak baik, yang tidak tepat kayak gitu kan, terus itu terlambat. Nah, itu kan kita juga salah satunya harus mendisiplinkan itu gitu. Jadi di sini saya mau belajar gimana cara menerapkan disiplin positif itu di sekolah ini. Ya. Jadi kita di sini apapun yang kita lakukan, gerak-gerak kita, tindakan kita itu pasti dilandasi oleh sebuah motivasi. Ya. Apa yang sudah Bu Wahyu katakan berarti Bu Wahyu termotivasi untuk ikut ini agar ada sesuatu yang didapatkan ya, yang nanti akhirnya bisa diterapkan kepada siswa. Ya, kita kenali dulu. Ternyata dalam melandasi tindakan manusia itu ada 3 motivasi. Ya. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, mungkin kita lihat diri kita sendiri dulu ya. Hadirnya ibu di sini bukan karena kalau nggak hadir dihukum, enggak ya? Atau mungkin disuruh sama kepala sekolah, enggak ya? Atau mungkin mendapatkan imbalan, nggak ada honornya ya di sini ya. Tapi terlalu kecil ya kalau itu ya. Jadi Bu Wahyu tadi sudah yang ketiga gitu ya. Untuk menghargai diri sendiri ternyata. Ya, alhamdulillah. Biasanya, nah jadi seperti ini juga siswa kita. Ketika mereka melakukan sebuah tindakan, pasti yang mendasarinya antara ketiga ini. Ya, apakah karena untuk menghindari hukuman? Ya, mereka ketika ada aturan gitu ya di sekolah, mereka lakukan itu karena apa? Apakah cuma karena takdir guru? Atau mungkin ada iming-iming penghargaan dari gurunya? Atau mungkin karena kesadaran sendiri bahwa nilai itu berharga untuk mereka? Nah, kalau misalkan siswa kita melakukannya hanya berdasarkan motivasi yang pertama dengan kedua, nah itu masih sifatnya ekstrinsik, masih dari faktor luar.
ini tidak berlaku jangka panjang, karena kalau misalkan hilang itu motivasi ininya, maka hilang juga itu nilainya. Tapi yang diharapkan di sini yang ketiga gitu, hadirnya motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri mereka sendiri. Itu sama kayak telur ya Bu Rosa ya. Kalau telur itu kalau pecahnya dari luar dia tidak menimbulkan sudah berakhir gitu aja, jadinya telur dada. Tapi kalau telur itu pecahnya dari dalam menetas, dia akan menghasilkan kehidupan ayam ya, begitu mungkin ya maksudnya ya. Jadi inilah gitu tujuan kita dalam mendisiplinkan siswa. Ya, adalah bagaimana kita menghadirkan motivasi intrinsik itu. Untuk menghadirkan motivasi intrinsik ini, maka yang harus kita perhatikan, ya, kita upayakan untuk menghindari yang namanya hukuman atau pemberian penghargaan yang tidak efektif atau berlebihan. Saya cukup kaget juga ketika mempelajari ini, ternyata penghargaan itu tidak selalu berdampak positif, ternyata ada negatifnya juga. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Nah, kadang-kadang penghargaan yang kita berikan yang tidak tepat atau tidak efektif gitu ya, itu bisa menjadi sebuah hukuman. Nah, biasanya terjadi ketika penghargaan itu dilakukan terus dalam jangka waktu yang lama, jangka waktu yang panjang. Ya, mungkin bisa lebih efektif kalau misalkan kita berikan dalam waktu jangka waktu yang lebih. Nah, ada juga penghargaan itu tidak efektif kalau misalkan tidak ada penghargaan itu, maka anak-anak udah nggak melakukan itu lagi. Dan apalagi ini penghargaan itu merupakan penghukum. Ya, bisa saja penghargaan yang kita berikan, mungkin kita fokus kepada anak-anak yang bisa melakukan apa yang kita harapkan. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang nggak bisa? Misalkan saya ini biasa penghargaan yang saya berikan itu saya kasih reward, saya kasih berupa koin gitu ya bagi anak-anak yang mau aktif untuk belajar. Ya itu bagus sekali gitu, memotivasi mereka untuk aktif. Tapi saya lupa untuk melihat bagaimana mereka yang belum pernah dapat itu. Nah, mungkin saja akan hadir rasa iya, mereka merasa perasaan gagal. Saya kok nggak pernah dapat motivasi. Itu bisa masuk ke penghargaan menghukum gitu. Nah, dan penghargaan itu bisa mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini ada beberapa cara gitu ya, apresiasi kebajikan yang bisa kita berikan, pengakuannya secara khusus, bisa secara pribadi, konsisten, menyeluruh, bergantian gitu, kemudian fokus pada proses. Nah, ini yang biasa kita lakukan, ada di sini hukuman, ada konsekuensi ternyata. Mungkin sudah pernah kita praktekkan semua. Ya. Tapi kita mungkin masih bingung membedakannya. Mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Nah, ini perbedaannya. Biasanya hukuman itu sifatnya menyakitkan, ya, dan spontan. Ya. Ketika kita memberi hukuman spontan, tidak pernah ada sebelumnya kesepakatan. Nah, itu berarti sifatnya hukuman. Spontan. Ya, lanjut aja, mungkin kita langsung ke contoh aja. Dulu mencubit siswa yang tidak menggunakan seragam atribut. Ini saya berikan contoh-contoh yang biasa saya temukan di sekolah kita. Menurut Bapak Ibu, dia masuk mana ini? Hukuman. Hukuman. Ya, hukuman. Siswa membersihkan WC karena datang terlambat ke sekolah. Ini juga pernah saya lakukan ini. Pernah juga saya. Ini apa? Hukuman ya. Hukuman. Hukuman kayaknya. Ya, lanjut. Murid membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pas saat belajar. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Ini agak berat. Murid diminta untuk mengundurkan diri karena terbukti melakukan pelecehan berat. Konsekuensi. Sudah ahli semua ini.
Murid diminta untuk menanggalkan sepatunya seharian karena menggunakan sepatu yang bukan berwarna hitam. Biasa guys, kita juga temukan gitu di sekolah kita. Apa ini? Sekarang jadi zaman maunya anak-anak. Nah ini khusus saya ceritakan di sekolah anak saya. Gitu ya. Mereka ketika ketahuan merokok langsung dikeluarkan. Nggak ada SP-SP-an, nggak ada. Ya, dan itu pernah terjadi juga, pernah dikeluarkan karena ini. Karena itu pondok pesantren. Iya, memang beda. Masing-masing sekolah memang beda. Ya, ketika kita membuat aturan juga pasti ada pembedaannya. Mungkin kita ada SP1, SP2, SP3 gitu dulu kan ya. Nah ini konsekuensi kalau kasusnya seperti di sekolah anak saya. Beda kalau misalkan di sini. Kalau di sini hukuman ya. Nah ini mungkin saya pernah dapat kasus ini. Ayo kemudian ini yang mau tahu ini. Kayaknya hukuman ya hukuman. Kemudian ini apa? Kasusnya kemudian ini. Konsekuensi lah. Kalau kita konsekuensi dulu, tapi Masuk bilang konsekuensi. Karena kan sudah pernah dan itu sudah disampaikan, misalnya ada ketentuan kalian harus parkir di halaman sekolah. Dan itu sudah ada perjanjian mengikuti tata tertib, kan udah masuk parkir di halaman sekolah. Dia parkir di depan rumah orang, enggak. Dan di luar lingkungan sekolah ya. Orangnya yang punya rumah keberatan? Iya. Konsekuensi. Iya. Hukuman sih sebenarnya, tapi Jadi benar kalau memang sudah ada ketentuan sebelumnya itu masuk ke konsekuensi. Tapi tapi yang perlu kita perhatikan di sini konsekuensi yang akan kita berikan ketika anak melanggar itu memang harus tersosialisasi dengan baik. Iya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelanggaran PJOK. Perjanjian Konsekuensi. Oh, kan kejahatan juga. Iya. Karena memang berhubungan dengan PJOK. Tapi kalau kita saya guru kimia memberi tindakan seperti itu masuk mana? Hukuman. Jadi memang beda perlakuan. Ya, tergantung latar belakangnya. Nah, jadi sebenarnya ada 3. Tadi kita masih mengenal hukuman, konsekuensi. Ada lagi. Yang ketiga itu adalah restitusi. Mungkin ini istilah baru lagi ya di kurikulum Merdeka ini dengan istilah restitusi. Pernah dengar sih biasanya, tapi bukan di dunia pendidikan gitu ya. Nah ini digunakan. Ya. Apa itu restitusi? Nah, jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk memberi solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Baru aja Kita lihat nanti ada tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan ketika kita memberi tindakan secara restitusi. Jadi ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ya. Perbedaannya seperti ini. Ya, restitusi adalah merupakan murid mendapatkan penguatan. Bedanya di sini. Kalau di sini juga membuat murid merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang ketika kita memberi hukuman. Ketika kita memberi hukuman itu bisa ingat sampai seumur hidup gitu. Konsekuensi juga seperti itu, tapi masih ini ya. Ya langsung saja. Ini banyak sebenarnya. Nah ini sifatnya kalau restitusi ya akan melahirkan
disiplin positif, sedangkan kalau hukuman akan melahirkan hal-hal yang negatif. Nah, ciri-ciri restitusi. Nah, jadi yang dilakukan ketika proses restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Ya. Jadi tawaran gitu, bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar mereka yang melandasi tindakan mereka. Yang keenam, mencari cara yang terbaik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengendalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dalam keadaan bukan dalam keadaan pribadi yang gagal, tapi dalam keadaan pribadi yang sukses. Nah, itu tadi lanjut ke konsep ketika saya ngikutinnya. Keyakinan kelas. Nah, ini juga sesuatu yang baru mungkin istilah ini. Ya, di kurikulum Merdeka ada yang namanya keyakinan kelas. Apakah sudah ada di sekolah kita? Yang ada biasanya peraturan. Bedanya apa peraturan sama keyakinan kelas? Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus ada yang namanya keyakinan kelas? Saya ambilkan contoh di sini. Ada peraturan kita yang mengharuskan kita untuk menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Itu peraturannya. Ya. Tapi yang lebih dalam dari itu ketika kita bertanya tentang kenapa kita harus melakukannya. Iya, kenapa kita harus pakai helm? Biar apa? Biar untuk keselamatan. Nah, keselamatan itulah nilai dari keyakinan yang harus kita yakini. Jadi kita menggunakan bukan karena aturannya, tapi karena kita yakin itu penting untuk keselamatan kita sendiri. Nah, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembalikan lagi kepada nilai-nilai yang harus kita yakini. Ya, untuk menggerakkan seseorang itu harus dari keyakinan. Ya, kalau misalkan mereka belum yakin, mungkin butuh energi yang banyak kita ini. Makanya yang harus kita hadirkan kembali lagi kepada ini tadi, motivasi intrinsik. Ya, jadi mereka lakukan karena mereka yakin, ya, itu nilai yang baik. Itu akan lebih menggerakkan mereka dibanding hanya memberikan ini loh aturannya, ini loh aturannya. Nah, seperti ini, kalau kita sudah punya peraturan, ya, baik sekolah maupun kelas. Nah, itu kemudian prosesnya dirubah menjadi keyakinan kelas. Ya, kalau sudah di kelas itu sudah menerapkan, maka terciptalah yang namanya lingkungan yang positif. Jika lingkungan positif itu terus bisa dilakukan, maka terciptalah yang namanya budaya positif. Ini bedanya peraturan sama keyakinan. Nah, tugas kita ini sebagai pendidik adalah bagaimana memberi keyakinan kepada mereka tentang nilai-nilai ini penting untuk mereka. Nah, keyakinan sekolah atau kelas itu adalah fondasi atau landasan guru dalam melakukan restitusi. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas ini lebih terperinci dan itu dibicarakan bersama murid. Kita memberi kesempatan murid untuk mengemukakan pendapat mereka tentang aturan apa yang akan kita terapkan misalkan di dalam sebuah kelas. Jadi ketika itu adalah pendapat mereka, mereka juga akan bersemangat untuk menegakkannya. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan harus diterapkan pada lingkungan sekolah. Ini contoh kesepakatan kelas kalau misalkan kelas online ya. Jadi seperti ini. Ya, lanjut konsep 4 sebanyak ini ya. Kebutuhan dasar manusia. Jadi ini tadi ketika siswa kita bertindak pasti didasari karena mereka hendak memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini juga penting nanti dalam proses restitusi.
kita menggali. Ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, maka yang bisa kita lakukan menggali dulu. Ini anak ini bermasalah ini kenapa sih? Kebutuhan apa yang mereka belum dapatkan atau mereka harapkan, sehingga mereka melakukan tindakan itu. Kadang-kadang mereka mau memenuhi kebutuhan kesenangan gitu ya, akhirnya mereka suka gangguin temennya, suka musuhin temennya, cuma karena untuk memenuhi kebutuhan mereka. Atau mungkin ingin minta perhatian sama gurunya, ya dalam rangka itu mereka memenuhi kebutuhannya mereka. Ya, langsung konsep yang kelima, posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol guru ketika berinteraksi dengan murid. Ya. Mungkin bisa saling melihat diri masing-masing, posisi kontrol apa yang sering saya ambil gitu ya dalam berinteraksi dengan murid. Ada sebagai pendukung, membuat rasa bersalah. Ada sebagai teman, memantau, manajer. Ada yang mengungkapkan pengalamannya seringnya ngambil posisi yang mana? Pemantau. Ya, untuk yang 1 dengan 2, ketika itu kita lakukan, kita membawa anak pada identitas yang gagal. Kemudian yang 3 dan 4, 3, 4, 5, kita akan membawa siswa kepada identitas yang sukses. Ketika ini kita lakukan, maka kita melakukan kontrol negatif terhadap siswa kita. 1, 2 ya. Kalau 3, 4 itu sudah perilaku kontrol positif. Nah, yang lebih terbaik di antara yang inilah ya, kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Ternyata guru juga bisa jadi manajer ya. Nah, karena kita berusaha bagaimana anak itu bisa mengontrol diri mereka sendiri. Kalau kita menunggu kontrol dari kita, waktu kita cuma terbatas, kita juga capek gitu ya. Nah, makanya ini yang ditumbuhkan, bagaimana mereka itu bisa mengontrol diri mereka sendiri. Yes. Kayak lagi nih. Nah, ketika dapat pernyataan, ibu kecewa sekali sama kamu. Kira-kira dia lagi posisi kontrol apa? Ya. Kamu tidak pernah melakukannya. Tidak pernah benar melakukannya. Menghukum ya. Kamu tidak pernah ya. Ayolah lakukan lebih dulu. Teman. Apakah kamu mendapatkan poin hari ini? Atau stempel bintang biasanya ya? Manajer kayaknya. Lagi? Pemantau. Ya. Jadi pemantau ini yang apa namanya? Yang menjalankan konsekuensi ya. Tadi jenis konsekuensi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalahmu hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu lagi. Selalu kamu yang datang terlambat. Kadang-kadang penghukum itu juga tidak semua fisik ya. Yang lebih banyak kan malah apa kembalian kita. Nah, ini yang diharapkan. Ya, masih lumayan lah ya, 3, 4, 5. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih menghindari yang ini posisi kontrol yang 1 dengan 2. Udah jam berapa ini? Ya. Nah, ini yang kita harapkan kita bisa terapkan posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Posisi ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, mempersilahkan murid bertanggung jawab untuk murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya, di sini guru mengantarkan murid mampu mengontrol diri mereka sendiri, menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga bisa menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab dengan mengacu pada proses restitusi. Nah, ini terakhir insya Allah segitiga restitusi. Mungkin masih bingung ya.
Ya, baru aja dengar tadi restitusi. Terus bagaimana menerapkannya? Saya juga masih belajar di sini. Jadi sama-sama belajar juga. Ya, jadi restitusi adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Nah, pertanyaannya, posisi apa yang diambil guru dalam menerapkan restitusi? Sebagai manajer, ya. Nah, ini ada tahapannya ternyata, ya. Ketika guru mengambil posisi sebagai manajer, apa aja yang harus dilakukannya? Ini dalam rangka, jadi ketika kita menerapkan sudah membuat suatu keyakinan kelas, nah kan ada aja tuh anak-anak yang melanggar. Nah, kan kita harus ngapain? Kalau tadi hukuman bukan solusi, solusi terbaik ya menurut saya ya ini manajer ini ya. Dan ada tahapannya. Jadi tahapan yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, biasanya ketika ini dulu ya menstabilkan identitas, pernyataan yang akan hadir itu adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Gitu ya. Orang melakukan kesalahan, semua orang itu pernah berbuat khilaf. Jadi minimal pada tahapan ini kita gak nyalah-nyalahin. Ada sebentar nanti saya lihat. Nih. Untuk membuat anak merasa yang gagal tadi karena berbuat kesalahan, jangan kita tambah-tambahin gitu. Sudah ketahuan salah, dimarahin lagi gitu kan. Nah, jadi kita coba keluarkan mereka dari posisi gagal menuju kita stabilkan dulu. Kurang ini Bu Rosa, harusnya ada Pak Supri tadi. Nah, rame aku baru keluar dari ruang BK tadi, dia sudah menjelaskan di sana buahku. Harusnya dia begini, guru ini bagus. Dia mau ngajak demo anak-anak. Astagfirullah. Ya, jadi ini perkataan yang biasa harus kita lontarkan gitu. Ya. Ibu tidak tertarik mau misalkan ada nih anak yang kelahian ya berdua. Ibu nggak tertarik mau cari mana yang benar mana yang salah. Yang penting kita cari solusinya dulu. Nah, jadi tipsnya sih di sini jangan berfokus pada kesalahan tapi pada solusi. Kemudian tumbuhkan situasi yang tenang, ya, dan kooperatif. Jadi yakinkan anak dulu hadirnya kita di sini bukan dalam rangka nyalah-nyalahin, tapi kita mau bantu dia cari solusinya. Biar mereka terbuka. Proses ini juga biar anak-anak itu nggak takut gitu ya. Kalau misalkan mereka itu takut, mereka nggak akan terbuka gitu untuk menceritakan penyebabnya di tahapan berikutnya. Gitu. Yang ini validasi tindakan yang salah, membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar apa yang ingin mereka penuhi dari kasus mereka itu. Sehingga ini juga penting agar nanti kita bisa menganalisis itu kira-kira solusi apa yang tepat untuk kita berikan kepada anak. Bukan kita berikan sih, karena di sini solusinya nanti bukan dari guru, tapi dari siswa itu sendiri. Nah, ini perkataan-perkataan yang akan bisa hadir. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini ya, anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma-norma atau nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Ya. Ini sudah saya kemarin buat simulasinya yang saya share di grup itu, ya. Ya, jadi seperti itu kurang lebih, ya. Tahapan restitusi menurut saya. Ini pengalaman saya, berbagi pengalaman. Mungkin pernah masih ingat ya, siswa yang sekarang kelas 3. Saya wali kelasnya Dewi sama Alivia. Ini sahabatan ini. Masalahnya lolos punya pacar dari orang yang lebih dewasa. Itu masalahnya, karena itu yang menyebabkan dia sering bolos. Nah, waktu itu tindakan yang saya berikan ya berkoordinasi dengan orang tua dan melakukan restitusi. Jadi waktu itu walaupun belum dapat modulnya, saya sudah mulai melakukan walaupun belum sempurna juga, masih ada yang kurang. Nah, alhamdulillah saya hasil untuk Dewi itu ya sukses. Ya, kesuksesan itu karena dukungan dari orang tua juga. Kemudian
restitusi yang saya lakukan memang dari hati gitu. Ya, saya coba ajak dia ngobrol dari hati ke hati lah. Ya, walaupun waktu itu memang solusinya masih dari saya belum beri kesempatan dia solusi apa yang kamu bisa lakukan. Tapi dengan cara itu aja sudah alhamdulillah sudah berhasil. Habis itu dia sudah nggak bolos lagi. Tapi beda sama yang si Alivia. Saya merasa gagal ya karena akhirnya dia keluar gitu. Ya karena pertama tidak didukung sama orang tua. Dan waktu saya melakukan restitusi itu memang terbawa ada dukungan orang tua, jadi kita terbawa emosi gitu. Jadi penting di sini yang bisa kita garis bawahi di sini adalah bagaimana kita juga bisa mengontrol diri kita ini ketika merestitusi anak. Ya ini tindakan nyata yang sudah saya coba setelah saya pelajari modul ini. Ya ini yang seperti saya lakukan ya. Sudah berlalu ini, tapi alhamdulillah sudah seperti ikrar pelajar yang sering dibacakan gitu ya. Mudah-mudahan bagaimana ikrar itu memang sesuatu yang diyakini ya. Itu latar belakangnya. Saya cepet aja tindakannya kemarin dari tanggal 19 karena alhamdulillah waktu itu berkesempatan jadi pembina upacara, jadi saya sempatkan untuk memberikan motivasi atau bagaimana mereka harus yakin gitu ya. Intinya kan itu ya, memberi keyakinan kepada mereka bahwa nilai-nilainya penting bagi mereka. Nah, seminggu berikutnya kita melakukan razia dan setelah itu saya melakukan restitusi pada peserta didik yang melakukan pelanggaran. Nah, 17 sampai 20 Oktober saya melakukan evaluasi terhadap restitusi yang saya lakukan. Kemudian hari ini saya melakukan aksi berbagi. Nah, ada yang dari hasil razia kemarin saya terjaring 2 anak. Ya ini yang anak pindahan dari 11C ya. Ya ini masalah yang saya dapatkan ya. Tindakan yang saya lakukan ya saya melakukan restitusi. Ini sama ini kasusnya, sering alpa dan tidak bersemangat dalam belajar. Fajar itu celananya masih model kalau Herdi rambutnya panjang. Nah setelah saya gali ternyata ya gini mereka alasannya itu karena kesiangan main gamesnya kadang sampai dini hari sampai subuh katanya. Makanya mereka mengaku. Nah, coba mau pindah gitu ya, saya minta solusi ya dari mereka sendiri. Jadi gimana? Karena ketika kamu nggak boleh main game, nggak mungkin. Karena itu mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, kesenangan mereka. Ya minimal yang bertahap, jangan restitusi juga menurut saya bertahap juga. Nah minimal yang mereka usulkan mereka main gamesnya itu tidak lebih dari jam 11. Nah ini yang coba saya pantau. Ini kalau si Herdi dia berjanji mencukur rambutnya, kalau tadi bilang dia mau beli celana baru. Ini progresnya. Beda-beda ternyata progresnya ya, beda anak. Ternyata di hari Kamis itu pajarnya apa lagi? Karena mungkin saya menganggap karena dia berjanji hari Kamis mau kasih lihat celana barunya gitu. Nah, jadi apa ya? Jadi belum berhasil di sini. Nah, jadi tindakan selanjutnya ya saya restitusi lagi gitu lanjutan. Ya, mungkin saja ada alasan dia kenapa belum apakah tidak punya uang atau bagaimana, belum saya gali satu persatu. Sedangkan untuk Herdi sudah lebih bagus, dia sudah mencukur rambutnya dan ketika terakhir saya masuk kelasnya sudah bisa lebih semangat dalam belajar, sudah lebih respon. Bu, ya, Herdi itu satu lagi. Iya, gimana? Cat pagar. Cat pagar. Tadi nggak senang. Nggak senang, berarti masih ada ya poin-poin tertentu ya. Ya mungkin ini juga kita butuh kerjasamanya gitu. Umat di kelas. Ini masih kasus yang memang sebagian kecil yang saya temukan. Kalau memang ternyata kasusnya banyak, ya memang harus lebih banyak restitusi berarti yang dilakukan. Ya, yang memang harus diperbaiki di sini adalah yang refleksi saya di sini adalah harus masih memperbaiki dalam penerapan dalam membuat keyakinan kelas. Nah itu yang belum. Kemudian harus diupayakan bersama-sama menumbuhkan keyakinan pentingnya nilai-nilai kebajikan.
Jadi jadi memang harus ditumbuhkan, dan proses menumbuhkan itu bukan sesuatu yang gampang kan? Mereka yakin gitu loh. Nah, jadi yang bisa saya lakukan sebagai guru mapel itu ya ketika belajar itu sering memberikan motivasi-motivasi. Ya. Begitu juga ketika saya sebagai pembina taklim, fokus saya itu bagaimana anak-anak itu pentingnya menegakkan sholat lima waktu. Kadang-kadang itu aja. Simpelnya tuh itu aja. Jadi ketika sudah itu muncul dari diri mereka, kita nggak akan terlalu susah gitu untuk mengarahkan mereka untuk sholat di sekolah. Ya, sekian, alhamdulillah selesai. Alhamdulillah terlalu banyak ya, memang banyak sekali materi. Ya, 12.52. Iya. Bagaimana Bu Rosa? Apakah kita perlu ada tanya jawab? Mungkin tanggapan kah? Tanggapan, ya tanggapan atau menambahkan mungkin. Kayaknya Bu Agus dan tadi sudah banyak unek-unek yang disampaikan. Iya. Saya persilakan Bu Agus. Sudah cukup Bu? Oh udah bagus. Iya, tanggapan. Mungkin ada yang mau pengalamannya, kemudian yang lebih. Dimasukkan aja sih. Iya, Boleh kan dari Iya, tanggapan. Mungkin ada yang mau pengalamannya, kemudian yang lebih. ya dimasukkan aja sih yang sedang menjalankan PJP angkatan ini kan bukan cuma Bu Rosa ya, mungkin Bu Safia juga Terus wawancara. Iya, Nah, maksudnya sih yang berikutnya itu nanti kalau bisa ya undangannya itu wali kelas. Seperti keyakinan kelas itu kan memang sangat dibutuhkan sama wali kelas. Kalau saya pernah mencoba melakukan itu di kelas, tapi kan nggak mungkin ke setiap kelas karena mereka punya pimpinan atau mamaknya atau orang tuanya di sekolah adalah wali kelasnya. Jadi kalau misalnya agak seperti melangkahi tugas, bukan tugas sih maksudnya tuh kewenangan wali kelas mau melakukan keyakinan kelas. Tapi kalau misalnya wali kelas diundang, wali kelas bisa tahu yang begini nih, kan tidak semua wali kelas guru penggerak. Iya. Ya, nanti setelah Bu Rosa Wow, kenapa saya ya? Waduh, bagus sekali Budian. Usulannya, insya Allah mudah-mudahan nanti sebenarnya bukan hanya pada saat wali kelas aja diundang Bu kalau saya Bu. Itu pas pada saat in-house training ya Bu. Semua guru hadir, jadi itu bisa dipahami oleh seluruh guru-guru yang ada di sekolah. Seperti itu. Budaya positifnya lebih banyak berdampak ya Bu. Ya, karena memang ini kerja kita bersama. Nggak bisa lah memang cuma 1-2 guru. Hanya bergerak saja tidak bisa. Ya bagus sekali Budian. Selanjutnya apakah ada lagi yang mau menambahkan? yang berrespon. Wah, ini motivasi apa? Motivasi apa? Bukan intrinsik ya. Ekstrinsik ini, ekstrinsik ya. Baik, kalau tidak ada cukup kita akhiri ya Bu. Atau mau ada closing lain? Iya. Closing statement. Apa ya? Ya, jadi kita di sini sama-sama belajar. Yang dibutuhkan dari menciptakan budaya positif di sekolah ini adalah yang pertama kita mau belajar dulu, karena banyak hal yang baru di kurikulum ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mau untuk saling bekerja sama, berkolaborasi ya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, dan mau berbagi. Iya. Ya mudah-mudahan acara seperti ini ya masih bisa kita lakukan gitu, minimal sebulan sekali ya gitu ya. Saling berbagi tentang banyak hal. Tentang banyak hal ya, bukan hanya budaya positif, tapi hal-hal yang lain yang juga akhirnya menghasilkan budaya positif juga. Kita sebagai guru pembelajar sepanjang hari. Kita semua mau belajar ya, mau junior, mau senior, kita belajar. Ya, Ya, saya ucapkan terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sebagai moderator mohon maaf apabila dalam memandu acara ada kurang ya seperti itu. Ini juga saya masih belajar, kita semua belajar. Jadi moto saya itu junior senior semuanya masih belajar. Kita semua belajar. Iya, pembelajaran itu Saling belajar. sampai di liang lahat ya, baru berhenti kita belajar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam